sure you want to talk this out? Not particularly, no. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aap kisi hai bhai, मैं अच्छा हूँ, yang artinya kumaha damang, alhamdulillah saya. Halo kaum malsin dan para sohib rebahan, saya ucapkan selamat datang di channel Digestive System Channel. Sesuai dengan nama channelnya, saya akan memberikan kamu semua asupan yang dicerna menjadi nutrisi, gizi, dan protein bagi jiwa-jiwa kalian semua, di mana channel ini mampu membangkitkan kebrutalan diri kalian ataupun membuat tubuh kalian berdendang dan bergoyang. Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Begitu. Film Bullet Train ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran veteran dengan julukan barunya sebagai Ladybug. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Bacot. Berlatar di wilayah Tokyo, Jepang. Di scenes awal kita diperlihatkan dengan pria Asia asal Jepang bernama Yuichi. Saat ini dia sedang menunggu putra kecilnya di rumah sakit yang terbaring koma akibat percobaan pembunuhan. Diketahui anak kecil itu bernama Wataru dari percakapan kakek dan si ayah. Kakek Wataru mengatakan kepada Yuichi bahwa ia telah gagal menjadi seorang ayah karena tidak dapat menjaga keluarganya. Lalu Yuichi pun bertekad untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah mencoba membunuh putranya. Lalu adegan berpindah pada seorang pria dengan julukan barunya, Ladybug. Ladybug dibintangi oleh rival lama saya, Brad Pitt. Ini rarainya. Dia jadi rival saya waktu itu karena memperebutkan Angelina Jolie. Tapi Neng Angie lebih memilih Brad Pitt. Ya iyalah, mana mau Neng Angie sama cowok prenagen kayak saya. Hehehe. Dari perbincangannya dengan seseorang di telepon, Ladybug diberikan tugas akhirnya sebelum ia memutuskan untuk pensiun. Tugas ini sebelumnya diberikan untuk seseorang bernama Carver, namun ia menolaknya. Ladybug bertugas untuk mencuri sebuah tas di dalam kereta. Ladybug mengemas beberapa perlengkapan untuk aksinya nanti. Namun ia menolak untuk membawa senjata api. Kemudian ia menaiki kereta komuter lain. Tujuan akhir, Tanah Abang, Bogor. Yuichi, si pria Asia Jepang yang kita lihat di awal scenes tadi, rupanya sudah mendapatkan petunjuk. Ia menaiki kereta yang sama dengan Bug. Tiba-tiba Yuichi menodongkan pistol pada seseorang di atas kereta. Di kereta yang sama, rupanya ada beberapa pembunuh bayaran lainnya. Dua pembunuh bayaran selanjutnya memakai kode nama Lemon dan Tangerine. Karena susah, kita sebut saja Lemon dan Mas Boy. Mereka berdua diutus oleh orang dengan julukan White Death yang terkenal dengan kekejamannya. Tugas Lemon dan Mas Boy ialah melindungi anak si White Death serta membawa uang tebusan yang ternyata diincar juga oleh Bug. Sekilas kita akan mendengarkan kekejaman White Death oleh si Mas Boy. White Death adalah orang yang sebelumnya bertugas di Rusia untuk KGB. KGB merupakan singkatan Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti di dalam bahasa Rusianya, sedangkan di dalam bahasa Indonesianya adalah Komite Keamanan Negara. KGB merupakan badan intelijen Uni Soviet dan badan kepemerintahan utama yang menjelaskan
atau menjalankan fungsi keamanan internal, intelijen, dan polisi rahasia atau semacam FBI mungkin gitu ya. Setelah diusir dari Rusia, lalu White Death bergabung dengan Yakuza ternama di Jepang, yaitu kelompok Manegishi. Namun tak lama, White Death mengkhianati Manegishi dan membentuk aliansinya sendiri. Tanpa Lemon dan Mas Boy sadari, tas yang harus mereka jaga rupanya sudah berhasil dicuri oleh Bug. Mereka pun marah dan mulai memutuskan untuk mencari koper yang telah dicuri. Selanjutnya, adegan kembali kepada Yuichi yang sekarang sudah disandra oleh orang yang dia cari dan mencoba untuk membunuh anaknya. Di sini kita mengetahui motif dari pembunuh bayaran selanjutnya dengan julukan The Prince atau si pangeran. Ini wajahnya. Rupanya The Prince ini diperani oleh seorang wanita berparas imut, Joy King, mantan pacar saya dulu sebelum saya menikah. Si pangeran sengaja mendorong Wataru, anak Shuichi, dengan alasan Shuichi merupakan anak buah dari White Death dan ingin menggunakan Yuichi agar si pangeran bisa mendekati White Death dan membunuhnya, serta membawa koper yang berisikan uang. Kereta berhenti di salah satu stasiun. Pintu kereta terbuka. Tiba-tiba, ya, tidak puguh-puguh, Bug diserang dan ditikam di bagian dadanya oleh orang tidak dikenal. Perkelahian pun tak terelakkan. Beruntung bagi Bug, tikaman si pria itu mengenai hulu pedang milik si Bug. Diketahui orang yang menikam Bug berjuluk The Wolf. Tiba-tiba ia malah tertikam oleh pisaunya sendiri. Lah, konyol, senjata makan tuannya. Bug yang ingin turun di stasiun Shin Yokohama namun urung karena dia melihat Lemon, musuh lamanya, berada di luar pintu. Tak sengaja Bug yang menghubungi kembali wanita misterius di telepon. Perbincangannya didengar oleh si pangeran. Bug juga rupanya melihat Mas Boy yang berjalan ke arahnya dan mereka pun berpapasan. Kemudian Bug mendatangi Lemon. Mereka sedikit melakukan perbincangan dan mereka pun memulai adu jotos dengan penuh komedi. Di saat itu juga si pangeran berhasil menemukan tas yang disembunyikan oleh Bug. Bug berhasil melumpuhkan Lemon. Lalu dia pun menyadari jika di dalam kereta bukan hanya mereka, namun ada pahlawan, pembunuh bayaran lainnya. Kok jadi pahlawan saya? Bug berusaha menghalangi pintu kereta dengan barang-barang. Dia terkejut karena ia melihat ular paling beracun, yaitu ular boomslang. Seperti yang sudah diberitakan oleh SCTV bahwa ular tersebut telah dicuri. Di sisi lain, Yuichi bersama si pangeran. Ia berusaha membunuhnya namun tak bisa karena anaknya Wataru diawasi oleh orang suruhan si pangeran. Yuichi pun kemudian menghubungi ayahnya. Kini Mas Boy dan Lemon dalam masalah. Mereka yang harusnya menyelesaikan misi di Kyoto namun diperintahkan oleh White Death untuk turun di pemberhentian berikutnya. Masalah pun makin rumit. Ular boomslang mulai berkeliaran di dalam kereta. Di gerbong lain, Yuichi sedang berusaha membuka koper tersebut. Yuichi pun berhasil membobol kode kopernya. Kemudian si pangeran menaruh perangkap berupa bom yang bila sewaktu-waktu tas itu dibuka dapat meledak. Singkat cerita,
Mas Boy menemukan Bug yang bersembunyi di dalam toilet. Kemudian adegan beradrenalin pun kembali terjadi. You sure you want to talk this out? Not particularly, no. Okay. The white dad says to get off at next stop, holding the briefcase or he will kill everyone on both of you this time. With the case, or everyone dies. Mas Boy dan Ladybug sepakat bekerja sama setelah Mas Boy menerima panggilan dari White Dad. Keep it safe that way. Yeah. Di kabin lain, Yuichi dan si Pangeran saat tengah berbincang dihampiri oleh Lemon. Namun dengan cerdik dan lugu si Pangeran berpura-pura disandra oleh Yuichi. Dan Lemon pun menembak Yuichi. Kembali ke Bug dan Mas Boy. Bug menendang keluar Mas Boy dari pintu kereta. Namun atas bantuan sutradara, Mas Boy berhasil masuk kembali ke dalam kereta melalui jendela depan kabin masinis. Di saat yang bersamaan pula, Lemon mengarahkan pistol ke si Pangeran, tapi ia malah tertidur karena meminum air yang sudah diisi obat tidur oleh si Bug. Dan Lemon pun ditembaki oleh Pangeran. Bug berjalan mencari tas curiannya. Namun dia mendengar telepon milik seseorang berdering. Rupanya telepon itu milik Yuichi dan ayahnya yang menghubungi. Lalu Bug berkata, Yuichi kehilangan ponselnya. Dia sedang di bullet train dan akan turun di Kyoto. Kali ini pembunuh bayaran lainnya, The Hornet, rupanya ia menyamar dengan boneka maskot Oppo. Sempat berpapasan dengan Bug, namun Bug tidak menyadari. Kemudian The Hornet yang kini menyamar sebagai jasa layanan KRL menemui Bug. Pertarungan sengit kembali terjadi. Si Hornet merupakan pembunuh bayaran dengan cara unik dalam misinya. Dia selalu menggunakan racun untuk mengalahkan lawan-lawannya. Namun Bug beruntung. Tanpa sengaja, dia juga menyuntikkan racun ke tubuh The Hornet. The Hornet pun tumbang dengan cara dia sendiri. Bug mendapatkan anti racunnya. Kita pun dilihatkan tingkah konyol si Bug dengan merasa bersalah karena tanpa sengaja membuat lawan-lawannya tewas. Bug berusaha menghirup-hirup udara segar untuk menenangkan diri. Akhirnya, Mas Boy kembali bertemu lagi dengan The Prince. Saat itu ia sudah mengetahui siapa sebenarnya The Prince karena petunjuk dari Lemon. Tanpa disengaja, Bug masuk ke dalam gerbang yang sama dengan mereka. Akibat refleks, tanpa disadari, Mas Boy tertembak tepat di bagian leher. Di stasiun selanjutnya, ayah Yuichi sudah menaiki kereta bullet train dan menghampiri Bug yang saat itu duduk dengan The Prince. Ayah Yuichi sudah menebak jika The Prince lah yang mendorong cucunya. Bug mengusir ayah Yuichi. Kemudian ia hendak mengangkat tas yang ia kira milik ayah Yuichi. Namun Bug malah digigit ular boomslang. Alhamdulillahnya, si Bug sudah menerima antitoksik ular boomslang, sehingga ia lagi-lagi beruntung dan masih hidup. Kakek Wataru itu mengatakan kepada The Prince jika orang suruhan The Prince yang mengawasi Wataru telah dihabisi, karena ia berkata bahwa ia akan selalu melindungi keluarganya. Melalui perbincangan itulah akhirnya kita tahu siapa identitas dari kakek Wataru. Ia dijuluki The Elder,
tangan kanan dari bos Yakuza Manegishi. Dia telah kalah bertarung dengan White Death di masa silam. The Prince yang malu dengan The Elder pun pergi. I'll fucking kill him myself. Kemudian Bug dan The Elder atau kakek Wataru membuka pintu toilet yang dimana di situ ada Lemon dan Yuichi yang masih hidup. Lemon pun terbangun dari tidur cantiknya dan dia ngahuai. Kini yang tersisa Bug, The Elder, Yuichi, dan Lemon mulai bekerja sama mengatur strategi untuk menghadapi White Death yang sudah menunggu mereka di stasiun Kyoto. Mereka berempat pun tiba di stasiun akhir Kyoto. Tibalah saatnya kita diperlihatkan sosok White Death. White Death menaiki kereta bullet train dan disambut dengan The Prince. Siapa sangka The Prince adalah anak dari White Death. Dari sinilah kita mengetahui jika semua pembunuh bayaran disatukan di dalam kereta yang sama merupakan siasat dari White Death agar mereka saling membunuh satu sama lain. Apesnya, Bug menjadi sasaran karena ia harus menggantikan si Carver. Ini dia pemeran Deadpool. Diketahui Carver lah yang sudah membunuh istri dari White Death. Di tengah obrolan Bug dan White Death, anak buah White Death yang membuka koper yang telah dipasang jebakan oleh The Prince. Kemudian bom pun meledak. Bug terlempar masuk ke dalam kereta bullet train. Pertarungan akhir dimulai. The Elder sekali lagi bertarung dengan White Death untuk membalaskan dendamnya. Mereka bertarung layaknya seorang samurai. Di sisi lain, Bug dan Lemon pun bahu-membahu menghabisi anak buah White Death di dalam kereta yang melaju dengan cepat dan telah hilang kendali. Lemon mendorong anak buah White Death yang mencoba menembaki Bug hingga ia keluar dari kereta dan jatuh tepat di bawah sebuah danau. The Elder yang hampir ditembak oleh White Death beruntung dapat terselamatkan karena di waktu yang tepat Bug menarik pelatuk rem darurat. Film ini juga sepertinya disponsori oleh air mineral Fiji. Amidana kodore nario omoeratsu tatsunohi yang baju merah jangan sampai lolos. Dengan botol itulah Yuichi menyelamatkan sang ayah dari serangan White Death selanjutnya. Kemudian The Elder merobek tubuh White Death dengan menggunakan pedangnya. Namun tiba-tiba kereta keluar dari jalurnya dan menabrak dinding. Tak sampai di situ, rupanya White Death masih sanggup berdiri dan hampir menembak Bug. Namun naas, dia tewas oleh jebakan anaknya sendiri. Sama seperti sang ayah White Death, The Prince juga rupanya masih hidup. Kini giliran The Prince yang hendak menembaki Bug. Tapi tiba-tiba, ya, The Prince pun tewas dengan cara ditabrak mobil pengangkut jeruk. Rupanya itu Lemon yang masih selamat. Tak lama manajer Bug pun datang. Inilah dia, sosok wanita misterius yang ada di telepon. Maria si kumbang yang diperani oleh Sandra Bullock. Saat mereka berdua hendak menuju mobil, lagi-lagi atas bantuan Bapak Sutradara, Bug dan Maria selamat dari reruntuhan kereta yang jatuh tepat di bawah mobil Maria. Film pun tamat. Bullet Train merupakan film adaptasi dari novel Jepang berjudul Maria Biddle.
Film ini disutradarai oleh David Leitch yang juga telah menyutradarai film-film besar seperti Deadpool dan juga seri Fast and Furious. Jujur saya agak pesimis nonton di awal karena kisahnya maju mundur, ini alur filmnya agak membingungkan. Tapi lama-kelamaan terbayar karena dibumbui serta dibalut dengan komedi juga action yang menurut saya lumayan asik. Saya ucapkan terima kasih. Namaste, Bahut Shukriya.